Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maulutia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 24232107171. Di sini saya ingin memenuhi syarat tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Soal yang pertama, salah satu tujuan utama pembelajaran akidah akhlak di madrasah adalah B. Membentuk siswa menjadi insan kamil dengan akhlak mulia. Soal yang kedua, metode pembelajaran yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai akhlak seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin adalah saya menjawabnya dengan B. Dengan keteladan dari guru dan praktik langsung. Soal yang ketiga, materi akidah dalam pelajaran ini secara fundamental membahas tentang, saya menjawabnya dengan C. Pokok-pokok keyakinan dalam Islam. Soal yang keempat, konsep akhlakul karimah yang harus ditekankan dalam pembelajaran akidah akhlak meliputi akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap saya menjawabnya dengan B. Diri sendiri dan dengan lingkungan. Soal yang kelima, pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah atau diskusi kasus nyata terkait perilaku moral. Saya menjawab yang B. Efektif dan psikomotorik. Di sini ada esainya. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan esensial antara konsep akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dengan pembelajaran di madrasah. Jadi jawabannya adalah akidah yaitu keyakinan dasar, akhlak adalah sikap dan perilaku. Nah, yang muncul dari keyakinan tersebut keduanya saling berkaitan karena akidah yang kuat akan membentuk akhlak yang baik. Di madrasah, akidah dipahami untuk diamalkan dalam akhlak sehari-hari. Nah, soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 metode pembelajaran akidah akhlak yang inovatif dan berikan contoh penerapannya di kelas. Nah, yang pertama itu ada role playing. Siswa bermain peran, misalnya sikap jujur atau membantu teman. Yang kedua itu ada problem based learning, yang membahas kasus nyata seperti bullying dan mencari solusi akhlak yang benar. Dan yang ketiga itu ada project based learning, yaitu membuat proyek seperti poster akhlak, video, nasihat, atau gerakan kelas bersih. Soal yang ketiga yaitu dalam konteks penilaian pembelajaran akidah akhlak, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Mengapa penilaian ini dianggap lebih relevan untuk mata kuliah akidah akhlak dibandingkan penilaian tes tertulis biasa? Yaitu jawabannya, penilaian otentik adalah penilaian yang melihat kemampuan dan sikap nyata siswa melalui tugas kehidupan, bukan hanya tes tulis. Lebih relevan karena akidah akhlak itu menilai perilaku dan akhlak secara langsung, bukan sekedar hafalan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.